Episode 10, Pembuktian. Kami selaku panitia memutuskan jika Fajri masih bisa tampil dengan syarat, dia harus membuktikan jika mesin cuci itu adalah hasil dari tangannya sendiri, ucap ketua panitia dengan lantang. Tunggu, serga juri satu kembali. Saya tetap tidak yakin dengan anak ini semuanya akan membuang waktu saja, ucapnya kekeh. Tidak ada salahnya kita mencoba untuk melihat apa benar mesin secanggih ini dibuat oleh peserta nomor 5 ini atau tidak. Ucap juri nomor 2 yang dari tadi hanya mengamati perdebatan ini. Jika memang peserta ini mampu menyelesaikan dan berhasil menghidupkan mesin ini dengan baik, saya akan memberikan lisensi dan hak paten mesin cuci bertenaga surya yang sudah ia buat. Bagaimana panitia? Saya rasa ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat satu buah mesin cuci secara manual, bukan begitu Bunda? Ucap juri 2 menawarkan kepada panitia dan semua orang. Betul Pak, terima kasih. Satu mesin cuci ini bisa diselesaikan oleh anak saya selama 4-5 jam, ucap Fajira berbinar. Bagaimana panitia? Tanya juri itu kembali. Kami setuju Pak, kami dari pihak panitia akan mengawasinya secara langsung, ucap ketua panitia. Bagaimana Pak? Baiklah, ucap mereka mengalah. Baik, mungkin untuk peserta nomor 5 silakan ikut kakak panitia dan membawa barang-barangnya sekalian ya, ucap MC menengahi. Mereka segera berjalan ke tempat yang disediakan oleh panitia untuk merakit mesin cuci itu dengan baik. Fajri cukup menarik perhatian banyak orang karena kemampuannya untuk membuat mesin cuci di saat usia yang hampir menginjak 3 tahun. Mereka juga ikut berbondong-bondong melihat bagaimana cara kerja Fajri dalam membuat mesin itu. Pihak panitia pelaksana juga memanggil penyelenggara lomba ini sebagai saksi sekaligus juri untuk menilai hasil kerja Fajri. Sementara pria kecil itu masih terisak di dalam gendongan Fajira. Ia tetap kekeh tidak mau tampil dan sudah merasa malu saat ini karena kejadian tadi. Sayang, panggil Fajira sambil mengelus kepala Fajri dengan lembut. Sayang, udah ya, itu kakak panitianya sudah menyiapkan tempat untuk Aji, nak. Gak mau, lirik Aji. Betul gak mau, kita pulang saja. Pertanyaan Fajira membuat pria kecil itu terdiam dan semakin mengeratkan pelukannya. Sementara panitia yang lain masih mempersiapkan apa yang dibutuhkan Fajri dan dibantu oleh Uwa. Coba lihat bunda dulu nak, ucap Fajira. Aji yang patuh, ia melihat bundanya dengan sesegukan. Aji masih mau ikut atau bagaimana sayang? Itu kakak panitianya sudah mempersiapkan peralatan untuk kamu. Aji, Aji mau ikut bunda? Betul mau ikut nak? Iya, ya sudah, sekarang coba senyum dulu. Ucap Fajira sambil mengusap air mata Fajri sambil terisak pria kecil itu mencoba untuk tersenyum manis kepada Fajira. Anak bunda ini pintar, sudah selesai nangisnya nak, atau masih mau nangis lagi? Lapar bunda, cicitnya. Hei bunda Sophia nak sambil menunggu kakak panitianya siap dulu. Iya bunda. Fajira menyuapinya Fajri makanan terlebih dahulu. Sebenarnya para panitia sudah siap untuk mengawasi dan menyaksikan aksi dari Fajri yang menjadi perbincangan hangat di dalam acara tersebut. Namun Uwak memberikan pengertian kepada panitia bahwa yang menjadi pesertanya adalah anak-anak. Jadi Uwak meminta mereka agar lebih sabar terlebih dahulu menunggu sampai Fajri menyelesaikan makannya. Hingga makanan Fajri tandas, ia sudah membuka baju dan menyisakan singlet untuknya bekerja agar baju yang baru ia beli itu tidak kotor dan rusak. Bunda, Aji malu, cicitnya dengan gemas. Ada bunda di sini nak, anak bunda harus bisa oke? Oke. Fajri berjalan menuju area yang sudah diberi garis pembatas agar bisa memberi ruang kepada pria kecil itu untuk bereksperimen. Hampir semua orang menatap Fajri dengan penasaran, apakah betul anak kecil ini bisa membuat mesin cuci canggih dengan barang bekas? Semangat Fajri, ucapnya menyemangati diri sendiri dan kembali menoleh ke arah Fajira lalu tersenyum. Wah, jangan jauh-jauh nanti Aji minta tolong angkat yang berat-berat, ucapnya. Iya nak. Fajri memulai untuk merancang mesin yang akan dia gunakan. Satu persatu bagian-bagian ia pasang dengan hati-hati agar tidak ada celah kerusakan atau kegagalan. Karena ini mesin cuci ketiga yang sudah ia produksi secara manual. Semua orang menatap Fajri dengan takjub. Anak laki-laki itu hanya diam dan berkonsentrasi untuk merakit satu persatu bagiannya. Hingga 1 jam berlalu, Fajri sudah siap merakit mesin inti yang akan beroperasi nanti. Ia berhenti dan membuat semua orang mengernyit. Bunda haus, Aji mau minum, ucapnya dan berjalan ke arah Fajira. Ini nak. Setelah selesai, Fajri kembali menyelesaikan mesin cuci itu dengan baik dan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Tak lupa ia menyalakan mesin inti itu terlebih dahulu dengan memasang kabel dan mencolokkannya memastikan bahwa mesin itu berfungsi. Aksi Fajri membuat semua orang menatapnya takjub dan mereka berspekulasi jika Fajri memang membuat sendiri mesin itu. "Wah, tolong angkatkan badannya. Berat, Aji nggak kuat," ucapnya minta tolong. "Boleh kan, Kak?" tanya Fajri kepada panitia. "Kakak saja yang membantu ya?" tanya salah satu panitia. "Boleh, Kak." Fajri menaikkan bodi mesin cuci yang cukup berat itu untuk diletakkan di atas mesin yang sudah dirakit tadi dibantu oleh panitia agar menghindari kecurangan yang ada. Perlahan tapi pasti Fajri juga memasang elemen-elemen yang lain dan terbentuklah sebuah mesin cuci namun belum hidup. Semua orang terkagum melihat apa yang sudah dilakukan oleh Fajri dan bertepuk tangan. Sementara pria kecil itu dengan mata yang berkaca-kaca meninggalkan proyeknya dan berlari ke arah Fajira yang terbengong melihat putranya. "Kenapa, Nak? Boleh istirahat dulu, Bunda. Aji capek, Aji ngantuk juga," keluhnya di dalam gendongan Bunda. "Kakak panitia, Fajrinya boleh istirahat dulu." "Boleh, Kak. Nanti kalau sudah selesai istirahat beritahu saja kami, Kak." "Iya, terima kasih, Kakak." "Sama-sama istirahat ya, Dek." "Iya, Kakak, terima kasih," ucap Fajri lirih dengan mata yang mulai terpejam. Fajira masih menggendong pria jenius itu hingga ia terlelap. Kemudian ia membaringkan Fajri di atas kursi agar tidurnya lebih nyenyak. Ketika tidur, ia layaknya anak kecil berusia 2 tahun yang terlelap karena kelelahan. Namun berbeda dengan Fajri, ia terlelap karena kelelahan mengerjakan proyek mesin cuci bertenaga surya miliknya. Tak lupa, Fajira membersihkan tangan anaknya yang kotor itu menggunakan tisu basah dan hand sanitizer. Hingga 30 menit berlalu, Fajira masih ditemani oleh Uwa dan istrinya bersama dengan beberapa orang panitia di sana. Bunda," lirih Fajri mengerjap. "Iya, nah Bunda di sini." "Peluk." Fajira langsung memeluk Fajri dengan lembut. "Mau bangun lagi?" "Iya." Fajri duduk dan menatap sekelilingnya yang masih dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran dengan aksi Fajri selanjutnya. "Aji mau apa, Nak?" "Belum mau apa-apa, Bunda, peluk aja," ucapnya manja dan kembali masuk ke dalam pelukan Fajira. "Gimana sayang, mau mulai lagi?" tanya Fajira setelah melihat Fajri mulai melepaskan pelukannya. "Iya, Bunda." Fajri dengan malas berjalan kembali ke tempat tadi. Tak lupa ia mencium dahi Fajira sebelum memulai kembali pekerjaannya. Ia meneliti satu persatu bagian yang ada di sana, semoga tidak ada yang tertinggal, begitu gumamnya. Perlahan namun pasti, Fajri kembali melengkapi bagian-bagian itu dengan lengkap tanpa kurang satu pun. Hingga elemen terakhir ia pasang membuat semua orang menahan napas, apakah anak kecil itu akan berhasil atau tidak. "Kakak, apa ada jurinya di sini?" "Aji ingin memberikan sedikit penjelasan biar nanti nggak susah untuk mengulangnya," tanya Fajri. "Ada, Dek, itu bapaknya, beliau yang mengadakan acara ini dan sekaligus menjadi saksi untuk karya Adek." "Terus juri yang ada di depan tadi bagaimana, Kak? Katanya tadi kalau aku berhasil membuatnya sendiri, mesin ini langsung diberikan lisensi untuk hak paten mesin cuciku." "Sebentar ya, apa ini sudah siap?" "Sudah, Kak, makanya aku mau ada juri yang tadi di sini, apa boleh?" "Sebentar ya, Kakak tanya dulu." Panitia itu berbicara lewat HT untuk saling menyambungkan satu sama lain. Ia menanyakan tentang permintaan Fajri tadi untuk meminta semua juri ada di sini dan melihat karya yang sudah selesai ia buat. Tak lama 3 orang juri yang berada di depan tadi berangsur satu persatu menuju ke tempat Fajri berada. Mereka cukup terkejut dengan apa yang sedang dikerjakan oleh anak kecil itu. "Apa sudah selesai?" tanya juri 2. "Hampir selesai, Pak," ucap Fajri. "Sebelumnya Aji meminta maaf karena sudah mengacaukan jalannya acara ini," ucap Fajri sopan sambil menundukkan sedikit badannya. "Semua orang di sini sudah melihat jika mesin ini Aji kerjakan sendiri. Aji ingin membuktikan jika mesin ini hidup. Silakan bapak-bapak berdiri di dekat sini karena sebentar lagi Aji akan menghidupkannya." Dengan patuh, para juri mendekat ke arah mesin itu sehingga sedikit menutupi penglihatan para penonton. Fajri sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja mesin cuci yang sudah ia buat dan menghidupkan mesin itu dengan baik sehingga membuat ruangan itu penuh dengan gemuruh tepuk tangan dari semua orang yang berada di sana. Prok, prok, prok. Fajri dengan bangga berlari ke arah Fajira dan memeluknya erat. Bayangan pundi-pundi uang sudah ada di dalam bayangan mereka. Semua juri pun juga takjub melihat hasil karya dari pria kecil dan jenius itu. Beruntung Fajira sempat menghentikan mereka ketika hendak mendiskualifikasi pria kecil itu.
Jika tidak dihentikan, mungkin anak emas ini akan terbenam dan tidak akan bisa menunjukkan bakatnya yang sangat luar biasa di hadapan semua orang.